يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha rasulahu sallallahu alaihi wasallam litatsmimi makarimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunji qailaha min azabi yaumit talaq. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man amana bihi wa ahabbahu wa ishtaqa. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membahas mengenai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran ada banyak ayat yang memuji tentang keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ayat yang paling syarat memuji keagungan Nabi Muhammad adalah ayat yang ada dalam surat Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya dan sungguh wahai engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad menggunakan kata khuluq yang dalam arti linguistik kata khuluq sepadan sama artinya dengan kata khalq. Khuluq dengan kha di dhammah sama dengan khalq yang kha-nya di fathah. Perbedaannya adalah jika khalq adalah ciptaan Allah yang bersifat lahiriah, sementara khuluq adalah ciptaan Allah yang bersifat batiniah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernah seorang sahabat mengenang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah lantunan yang begitu indah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khuluqan wa khalqan zadati wa sifatin saniyah. Bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia adalah sebaik-baiknya manusia secara hal dan secara khuluq. Dengan kata lain, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang memiliki kesempurnaan baik secara lahiriah maupun batini. Jika kita berbicara lahiriah Nabi Muhammad, ada banyak orang yang mendeskripsikan, sahabat yang mendeskripsikan tentang keindahan daripada lahiriah beliau. Salah satunya adalah Hindun bin Abi Hala mendeskripsikan tentang sifat-sifat beliau ataupun ciri fisik beliau. Beliau memiliki kulit yang indah, putih kemerah-merahan, dadanya bidang dengan datar sampai perutnya. Kemudian beliau memiliki mata yang sangat tajam dan hitam, alisnya menyambung dan diantaranya ada urat yang akan memisahkan kedua alisnya. Pipinya juga halus. Kemudian beliau berdiri dan tidak terlalu tinggi serta tidak terlalu pendek. Beliau tingginya sedang saja. Ketika beliau menoleh ke belakang, beliau akan menolehkan dengan badannya, tidak hanya kepala saja. Beliau lebih banyak menunduk kepada bumi daripada memandang ke langit. Dan beliau selalu memulai dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh itulah akhlak yang dapat kita saksikan dalam bacaan-bacaan seperti syair gibah
Al-Barjanji dan yang lainnya tentang keluhuran daripada lahiriah Nabi Muhammad SAW. Namun ternyata seindah-indahnya lahiriah Nabi Muhammad SAW, hal ini tidak lantas menjadikan pandangan fokus Al-Quran terhadap. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang menjadi pandangan atau fokus Al-Quran terhadap Nabi Muhammad SAW? Jawabannya adalah akhlak daripada Muhammad SAW. Berbicara tentang akhlak, Imam Al-Ghazali memberitahukan kepada kita bahwasanya akhlak adalah wajah batiniah pada diri manusia. Ia bisa baik yang disebut dengan al-hasanul khuluq, ia bisa buruk yang disebut dengan as-sayyi'ul khuluq. Akhlak yang baik sejatinya adalah akhlak yang mampu mengelola jiwa secara proporsional. Kita perlu tahu bahwa dalam diri manusia ada 4 sifat. Yang pertama adalah sifat aqliyah, yaitu sifat kejernihan berpikir. Yang kedua adalah sifat ghadabiyah, emosional. Yang ketiga adalah sifat syahwaniyah, keinginan. Yang keempat adalah wahmiyah atau angan-angan. Orang yang mempunyai akhlak yang baik adalah dia yang mampu mengelola 4 sifat di atas secara proporsional, secara adil. Sehingga dia tidak ifrat atau melampaui batas ketentuan, dan juga tidak tafrid atau menyia-nyiakan potensi sifat yang Allah tadi berikan. Ketika dia ifrat, orang menggunakan akal pikirannya dengan sangat bebas dan rasional, maka dia akan meninggalkan wahyu. Atau ketika dia tafrid, menyia-nyiakan rasionalitasnya, dia akan menjadi orang yang bodoh. Atau ketika seseorang emosinya sangat meluap-luap, sehingga dia termasuk orang yang sangat ifrat, melampaui batas, dia akan menjadi seorang yang agresor. Dia akan menjadi seorang yang penuh emosi, marah-marah. Ke siapapun dia sukanya mencaci maki. Tetapi jika sifat ghadabiyah tersebut lemah dalam dirinya, sehingga dia tafrid atau hilang, maka dia akan menjadi seorang pengecut. Begitu halnya dalam syahwaniyah. Ketika seseorang tafrid, melampaui ataupun menyia-nyiakan sifat syahwaniyahnya, dia akan seperti biarawan-biarawati yang menahan nafsunya untuk tidak tersalurkan, atau dia mengekang dirinya, serta ketika dia melampaui batas, maka dia akan menghambur-hamburkan daripada nafsu syahwaniyah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jiwa yang memantulkan akhlak yang baik, maka lahiriahnya pun akan baik. Sehingga dalam lahiriahnya akan timbul suatu cahaya. Dan energinya akan memantulkan sehingga orang lain akan dibuatnya mudah untuk mengingat kepada Allah. Ketika akhlak seseorang baik, niscaya dia akan mampu mengajak orang lain untuk mengajak kepada jalan kebaikan juga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah yang dicita-citakan oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau diturunkan ke muka bumi ini tiada lain adalah liutammima makarimal akhlak. Rasul berkata, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidak semata-mata aku diutus ke dunia ini, melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak begitu sangat penting dalam kehidupan, bahwasanya dengan akhlak telah kita akan bersosial dengan baik. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwasanya akhlak Nabi Muhammad adalah seperti Al-Quran, bahkan halnya Al-Quran. Kana khuluqul Quran, bahwasanya akhlak Nabi Muhammad adalah akhlak Al-Quran. Seperti apakah akhlak Nabi Muhammad? Kita bisa saksikan dalam sejarah kisah beliau. Kita bisa saksikan dalam sirah nabawiyah. Kita bisa saksikan akhlak-akhlak beliau seperti yang dicontohkan Allah dalam Al-Quran, ataupun dalam hadis, ataupun cerita para ulama dan sahabat dan sebagainya. Salah satu kisah menarik tentang kesungguhan
akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kisah tentang seorang Yahudi buta di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi selalu menghampiri Yahudi buta tersebut, di mana Yahudi tersebut selalu mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Yahudi tersebut berkata, Muhammad itu orang gila, Muhammad itu tidak usah dipercaya, dia bukan Rasul, dia bukan Nabi. Bayangkan, ada seorang Yahudi buta yang mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dengan keluhuran akhlaknya, beliau setiap pagi membawakan roti beserta uang. Disuapilah Yahudi tersebut. Berapa tahun? 3 tahun. Setelah diberikan suapan roti, Yahudi tersebut yang buta yang selalu mencaci Rasulullah SAW di hadapannya, dia berikan uang. Sampai Rasul meninggal, Rasul berpesan sebelum meninggal, wahai Umar, aku mempunyai seorang Yahudi di mana kebiasaanku setiap pagi adalah memberikan secuap roti kepada Yahudi tersebut. Tolong suapilah Yahudi tersebut. Setelah Rasul meninggal, Umar mencari-cari ke sana kemari hingga akhirnya bertemu dengan Yahudi buta tersebut dan menanyakan, "Oh, engkau yang selalu menghina Nabi Muhammad." Lalu Umar menyuapinya. Sembari menyuapi tersebut, Yahudi tersebut masih menghina Rasulullah itu orang gila. Umar saking kesalnya, disuapilah Yahudi tersebut dengan dijejalkan roti tersebut kepada mulutnya. Yahudi tersebut berkata, engkau pasti bukan orang yang selama ini menyuapiku. Kata Umar, memang bukan. Lalu kemana orang yang selama ini menyuapiku, kata Yahudi tersebut. Umar berkata, orang tersebut sudah meninggal. Orang yang kau selalu caci maki, dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Yahudi tersebut tersungkur, menangis histeris. Beliau tidak menyangka ternyata sosok yang menjadi penyuap makanan selama ini, yang memberikan santunan selama ini kepadanya adalah orang yang sering dia hina, yakni tiada lain adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah akhlak daripada keagungan, begitulah keagungan daripada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kepada Yahudi buta pun Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih tetap menyayanginya. Dan akhirnya apa? Yahudi tersebut masuk Islam. Yahudi tersebut membacakan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sejak saat itulah dia masuk Islam. Berkat apa? Berkat keagungan daripada akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak langkah daripada akhlak agungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mendapatkan cerminan, sehingga kita mendapatkan pantulan cahaya daripada nur akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Semua kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum